kasih buat Pak Wawan gitu. Kita percaya di Pak soal kaya ini balik ke sini ke konsep ini. Kunto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Travelimo dimanapun Anda berada, doa pertama saya adalah moga-moga sehat selalu, happy selalu, dan dimudahkan dalam segala urusan. Nah, beberapa hari terakhir ini saya sedang berada di Ketemu Buku di dekat Stadion Maguwoharjo Yogyakarta. Ada pameran buku plus jumpa penulis. Nah, ada beberapa seri dari diskusi bertemu dengan beberapa penulis yang dihadirkan oleh Ketemu Buku di tempat ini. Anda bisa simak beberapa serinya di video-video yang kita potong berdasarkan segmentasi temanya. Jadi enaknya di Jogja itu salah satunya adalah hampir setiap minggu ada pameran buku, hampir setiap minggu ada diskusi buku, hampir setiap minggu ada jumpa penulis buku, dan dari situ kita banyak mendapatkan insight baru, juga network baru, juga kenalan dengan penulis-penulis yang baru. Dan bagi yang tidak bisa datang langsung ke Ketemu Buku, bisa saksikan di video-video Travelimo. Itu ya, selamat membaca, selamat mencerdaskan diri, dan mari selalu tumbuh dan berkembang. Saya pikir akan selalu orang itu punya kepribadian yang berbeda ketika di media sosial. Kalau kata Mike Tyson itu, dia bilang media sosial itu membuat orang bisa berbicara apa saja tanpa takut dia ditinju mukanya gitu. Mike Tyson ngomong gitu. Pada kenyataannya memang kita punya kita merasa di media sosial kita tidak seperti bertemu dengan orang yang kita hadapi gitu. Dan seringkali orang itu berbeda ketika ketemu dan tidak bertemu. Itu hal yang sangat, kita pasti seringlah ketemu orang yang kalau di media sosial kita asik jebul, ketika bertemu dengan yang asli jebul tidak seasik itu, atau bahkan sebaliknya gitu. Dan itu hal yang sangat wajar gitu. Saya itu dulu sempat, jadi itu hal yang bikin saya sekarang itu salah satunya saya tidak mau punya banyak musuh di media sosial itu, karena salah satunya saya takut keblondrok suatu saat kita jadi satu proyek gitu. Saya pernah keblondrok gitu. Saya itu di Twitter itu, barangkali kalau panjenengan tahu, ada akun namanya Teguh Investor gitu. Itu di Twitter tuh menyebalkan banget, trolling gitu. Wah, ngomong jelai banget lah. Dengan posting kadang sok tak balesi elek. Wih, oh betul gitu Teguh Investor. Suatu saat kita satu panel di Bandung. Dan di sana itu ketika kita ketemu tuh Teguh itu, masya Allah orangnya ramah banget, menyapa saya dengan baik gitu. Wah, aku lah jawab kita ngomong goblok lah. Oh ya mas, aku sehat-sehat gitu. Aku sing tak unek-unek gitu. Jadi ada hal yang sering kali bikin saya tensin itu, karena di media sosial ya kita itu orang bisa dengan mudah, karena kita merasa kita tidak perlu menjaga perasaan orang lain, karena kita merasa kita tidak akan pernah bertemu dengan orang itu, sehingga kita ya bebas. Apalagi kalau di Twitter ya, kalau di Facebook mungkin akan lebih terkontrol kan. Di Facebook kan komunikasinya biasanya lebih ke satu lingkaran. Kalau di Twitter kan cenderung lebih bebas gitu, karena ya orang yang nggak kenal pun bisa. Itu hal yang bikin kita kemudian merasa, aku juga sering kok nge-troll orang-orang, tapi kemudian kita ketemu aku jadi kok aku rada riko ya gitu. Aku dulu pernah loh suatu saat dulu ketika Mbak Yeni sama Muhaimin Iskandar itu saling nge-troll soal PKB itu, aku kemudian screenshot, wah ndelok wong loro iki gelut rasane kok nyenengke ya ngono. Kemudian ditegur sama Kalis, kowe kok wani ngono mas gitu.
kau nyadar nggak nih Mbak Alisa ini follow gue ya? Oh iya, aku baru nggak kalau Mbak Alisa itu follow saya. Aku pilih nih Mbak Alisa mau coba postinganku ya gitu. Jadi kadang di media sosial itu kontrol itu terjadi saat kita itu kemudian merasa kita punya orang yang memang kita bisa bertemu dengan orang itu gitu. Aku ki janjane ora seneng karo PSI. Tapi gara-gara saya punya teman namanya Kokok Dirgantoro, orang yang dia adalah orang PSI gitu. Saya jadi agak berhati-hati dengan PSI. Nek orang PSI blunder ya aku ora mungkin ngece-ngece gitu. Saya kadang sesekali ora seneng karo PKB gitu. Tapi kok aku kenal karo Gus Yusuf, nek ning Magelang aku ya sok nongkrong ya ora mungkin tuh aku ngece-ngece PKB gitu. Jadi kadang kontrol-kontrol seperti itu terjadi ketika kita nyadar, kita tahu bahwa saya akan bertemu dengan orang itu atau saya akan bertemu dengan orang-orang di lingkaran itu sehingga kontrol itu terjadi. Nah di Twitter kadang orang itu tidak punya kontrol itu karena merasa tidak kenal dengan orang itu secara langsung gitu. Nah itulah kenapa kita tuh perlu berteman dengan banyak orang agar kontrol-kontrol sosial itu terjadi. Dulu itu saya kalau kita ono wong nyebelin Twitter langsung tak santelap gitu. Kabeh. Tapi setelah saya sadar bahwa pertama saya punya potensi akan bertemu dengan orang itu di dunia nyata. Yang kedua, saya harus menjaga perasaan orang-orang yang dekat dengan dia. Saya merasa lebih bijak lah sekarang bila dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Karena pergaulan itu kan akan semakin luas kan, dan kadang lingkaran-lingkaran seperti itu kadang sering terbentuk secara organik dan kita tidak tahu gitu. Makanya menjaga diri di media sosial itu penting. Salah satunya karena yaitu lagi potensi kita akan bertemu dengan orang itu secara langsung. Sama kayak ketika dulu saya ketemu dengan Teguh Investor itu, wongnya nyebeli banget. Dia tuh kalau di Twitter suka nge-troll gitu loh, karena belakangan setelah saya ngobrol sama dia tuh dia ternyata ngefans sama Elon Musk gitu. Aku ngefans banget Mas sama Elon Musk. Jadi saya itu selalu mengikuti gaya trollingnya Elon Musk gitu. Jadi dia nge-tweet ini pancen sak seneng ya, goblok-goblokan kae, kadang kok tak kan, tapi kemudian saya bertemu dengan satu forum dan dia ngomongnya apian banget, itu kan menjadi kita seolah-olah aku kok jahat banget tuh wong sak apik iki kok tak une-uneke gitu. Jadi sekali lagi salah satu cara yang paling bagus untuk mengontrol emosi atau mengontrol sikap di Twitter adalah menyadari Anda akan bertemu dengan orang itu atau Anda membayangkan bahwa Anda akan berinteraksi dengan orang itu di dunia nyata gitu. Dan di dunia nyata jujur we, sak mangkel-mangkele awakmu karo wong ra mungkin kowe ketemu bajingan kowe gak mungkin. Di Twitter sangat mungkin. Kowe nyebeli gitu, tapi ketika bertemu dengan orang secara langsung kita akan terbentur oleh wah kok gitu mesake etis gak nek aku ngomong gitu. Nah di media sosial hal itu tidak terjadi gitu. Beda dengan ketika kita ketemu langsung, dan itu hal yang sebenarnya sangat wajar, sangat wajar gitu.